Dari perjalanan dan dari pelajaran itu, kita semua bisa petik hikmahnya. Betapa pentingnya melakukan sebuah keseimbangan antara mencari harta dan beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya itu adalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena Dia ingin mengangkat derajatmu. Karena Dia ingin menempatkan dirimu di tempat yang terpuji. Kita tidak dapat mendapatkan itu semua lewat pengalaman indrawi. Tidak dapat melewati penalaran pikiran, tetapi hanya semata melewati kemurnian kolbu dan mendapatkan ilham atau limpahan nur yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengalaman tasyif atau irfani. Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati-hati orang yang bersyukur dan bersabar terhadap setiap ketetapannya. Seperti yang kau ketahui, cucuku, namaku adalah Ageng Mustoli. Ageng berarti besar dan Mustoleh berarti pekerja keras. Sebenarnya nama saya yang asli adalah Husnan Sayyid. Saya ini diberi gelar Ageng Mustoli oleh Maha Guru saya karena perjalanan hidup saya yang memiliki kegigihan, ketekunan untuk memperjuangkan hidup. Berarti diberi julukan. Benar. Ageng Mustoli yang berarti besar dan Mustoli adalah pekerja keras. Dan senang bekerja keras itu. Benar. Oh, iya. Selayaknya kita hidup di dunia memerlukan sebuah perjalanan, baik memperjuangkan keluarga, memperjuangkan agama, dan memperjuangkan harta. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah besok kematianmu akan datang. Dari sabda itu digambarkan untuk seimbang dalam mengejar harta dan agama. Di usiamu yang masih amatlah sangat muda, janganlah engkau pernah salah gunakan, karena dalam hidup ini masa muda itu hanya datang satu kali. Masa mudamu yang menantikan, yang menentukan berlangsungnya kehidupanmu di masa depan. Insya Allah saya dengan berusaha sepanjang saya untuk tetap gigih dalam usia saya muda ini, tetap istiqomah menjalankan apapun perintah dari agama serta leluhur semua.
Ya begitulah kehidupan cucuku. Demi masa sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian. Melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi saya hanya memberi pesan, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tidak dipungkiri, kita hidup beragama dan berumat demi berlangsungnya dan sempurnanya ibadah. Kita itu memerlukan sebuah harta. Seperti ajaran agama Islam, kita diharuskan umat Islam untuk menjadi kaya. Akan tetapi, Islam melaknat umatnya untuk menjadi budak dari harta. Jadi, kita itu harus menjadi majikan dari harta yang kita miliki. Layaknya rukun Islam yang kelima, kita diwajibkan berangkat ke Baitullah untuk berangkat melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Dari situ kita bisa petik pelajarannya, yaitu sempurnanya kita beragama, yaitu faktor penunjangnya adalah harta. Baik. Ya. Akan tetapi di sini harta itu bukanlah jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena kalau kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada harta, maka dunia ini yang bisa bahagia hanyalah orang-orang yang memiliki harta. Akan tetapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati-hati orang yang bersyukur dan bersabar terhadap setiap ketetapannya. Memang benar, dengan harta kita bisa membangun rumah sakit. Akan tetapi, dengan harta kita tidak bisa membeli kesehatan. Bukan begitu? Iya benar. Ya, Saleh. Dengan harta kita bisa membangun madrasah, kita bisa membangun masjid. Akan tetapi dengan harta kita tidak bisa membeli ilmu, tidak bisa membeli keimanan. Dengan harta kita bisa membeli pengawal, membayar sebuah penjagaan yang ketat. Akan tetapi dengan harta kita tidak bisa membeli keselamatan. Dari situ bisa saya simpulkan, bekerja keraslah sebanyak mungkin, sekuat mungkin, segigih mungkin di usia mudamu. Jadi kau bekerja keras mencari sebuah harta untuk menyempurnakan agama. Terima kasih banyak Kiai Ageng atas nasihatnya. Itu sangatlah bermakna buat saya. Saya hanya bisa memberikan sedikit pengalaman yang telah saya lalui. Ambillah pelajaran di setiap kata yang saya ucapkan.
Bagaimana perjalanan menuju ke tempat ini? Perjalanan yang begitu terkesan, Pak. Bahwasanya tadi di jalan sempat hampir putus asa. Akan tetapi justru jika saya mengutamakan keputusasaan itu, malah saya bisa dengan itu. Sebenarnya perjalanan yang kau lalui itu adalah perjalanan yang begitu mudah. Akan tetapi di setiap hal yang kau temui, anggaplah itu pelajaran hidup untukmu. Terima kasih, Abah Tirakat Projo. Ya, seperti yang kau kenal cucuku, nama saya adalah Tirakat Projo, yang berarti tirakat adalah menjauhkan diri dari sifat nafsu duniawi. Dan Projo adalah artinya istana kerajaan megah, simbol berkelimangan harta dan tahta. Julukan Abah Tirakat Projo saya dapatkan dari saudagar dari timur yang pernah tinggal bersamaku. Beliau bernama Syekh Ishak Ibnu Al-Kiti. Beliau adalah pendakwah yang hebat, yang membawa ajaran kehidupan di Nusantara ini. Apakah cucuku sudah bertemu dengan Kiai Ageng Mustoli? Alhamdulillah, Abah sudah. Tadi malam saya kepanggil dengan beliau. Kiai Ageng Mustoli mengajarkan kita tentang pentingnya mencari harta untuk bekal dalam menjalani hidup dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Akan tetapi Kiai Ageng Mustoli melarang kita untuk menjadi budak dari harta. Bukan begitu? Leres Abah, harus benar. Tadi malam beliau mengucapkan sama persis seperti itu. Setelah cucuku mendapatkan pelajaran itu, yang Abah harapkan, kejarlah duniamu untuk menyempurnakan amal dan ibadahmu. Dan setelah cucuku mendapatkan itu semua, jangan sampai cucuku ini tersesat dan tenggelam dari sifat jeratan duniawi. Amin, insya Allah. Asalkan cucuku tahu, mencintai dunia itu ada 3 malapetaka. Yang pertama yaitu
cucuku menemui saya, cucuku harus melanjutkan perjalanan pergi ke kediaman petilasan Abah Kiai Derajat Asor. Sebenarnya yang terjadi kepada kedua temanmu itu, sayalah yang membuatnya. Saya sengaja ingin mengetahui seberapa gigihnya dirimu saat teman-temanmu meninggalkan dirimu. Dan saya menggunakan pikiran teman-temanmu itu agar mereka berdua mau meninggalkan. Cucuku, seperti yang kau ketahui, nama saya adalah Derajat Asor. Derajat yang memiliki arti kedudukan, dan Asor yang berarti merendah. Nama saya sebenarnya adalah Mukhalid bin Kihil Jafar. Sebutan itu saya dapatkan dari abah saya sendiri yang bernama Kihil Nur Fajar. Beliau memberikan julukan itu ketika saya benar-benar merasakan kesedihan yang sangat amat mendalam, di mana waktu itu ujian silih berganti, cobaan datang menerpa hingga saya merasakan pedih yang sangat amat mendalam. Di mana ada suatu peristiwa Khalid Ali Jafar, putra sematawayang saya, melakukan sebuah dosa yang sangat besar, yaitu melakukan sebuah perzinahan. Seperti yang kau ketahui, di dalam Islam, zina itu adalah dosa yang sangat besar dan hukumannya adalah rajam atau dipenggal kepalanya. Dan pada waktu itu saya berkedudukan sebagai Algojo. Mampu tidak mampu, siap tidak siap, saya yang ditunjuk sebagai Algojo harus melaksanakan tugas itu, yaitu memenggal kepala putra saya sendiri demi menjalankan hukum Islam. Subhanallah. 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 Maafkan saya, cucuku, karena saya menceritakan sebuah kejadian yang sangat menyedihkan untuk keluarga saya. Jadi, saya merasa bergetar seperti ini. Ya, saya sangat mengerti itu, Abah.
memenggal kepala anaknya sendiri karena tugas sebagai Aku juga. Astagfirullah. Saya demi menjalankan hukum Islam, saya rela melakukan itu semua. Dan percayalah cucuku, ketika kita didatangi sebuah cobaan dan ujian, sesungguhnya kita sedang diangkat derajatnya, dihadapkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya sudah membuktikan itu semua. Perlu kau ketahui cucuku, hidup selalu berdampingan dengan yang namanya sebuah ujian, dengan yang namanya sebuah masalah. Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan kita sebuah cobaan yang melebihi dari batas kemampuan diri kita. Cucuku, janganlah pernah merasa bersedih apapun yang datang kepada dirimu. Janganlah pernah bersedih ketika cucuku dihadapkan dengan cobaan yang sangat besar. Janganlah merasa bersedih ketika karaktermu itu dibunuh. Janganlah pernah bersedih ketika cucu-cucuku ditinggalkan oleh sanak saudara, oleh kerabat-kerabatnya, oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Karena sesungguhnya itu adalah cara Allah menguatkan hatimu. Karena Dia ingin mengangkat derajatmu. Karena Dia ingin menempatkan dirimu di tempat yang terpuji. Karena Allah akan memperlihatkan sebuah kejadian yang sangat besar. Memperlihatkan sesuatu yang belum pernah Ia lihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping-keping karena Allah menginginkan tidak ada lagi tempat makhluk di hatimu. Yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat itu mentalmu sudah kuat. Layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang yang menyakitimu, janganlah kau berduka. Kalau ada tetangga, kerabat, kekasih, keluarga, bahkan kawan terdekatmu yang meninggalkan dirimu, janganlah dirimu berduka lara. Karena itu semua
sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah agar dirimu semakin diangkat derajatnya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Adanya cucuku bertemu dengan saya. Tentunya sebelumnya dirimu sudah bertemu dengan Kiai Ageng Mustoleh. Beliau mengajarkan tentang pentingnya mencari harta untuk bekal hidup dan mati. Dan sesudah bertemu dengan beliau, cucuku bertemu dengan Abah Tirakat Projo yang mengajarkan betapa pentingnya menjaga diri dari gemerlapnya duniawi ini. Dan setelah itu kau bisa melewati itu semua. Kau pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan yang akan mengangkat derajat dirimu, cucuku. Setelah tempaan dari tempaan yang kau alami selama ini, setelah semua kejadian yang telah kau lalui, dan jangan lupakan, jangan pernah lupakan nama saya, Asor, yang berarti merendah. Jadi setelah kau, cucuku, melewati semua ujian yang akan mengangkat derajat dirimu, merendahlah serendah-rendahnya agar tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirimu. Mungkin saya tidak bisa memberikan pesan lebih banyak lagi. Saya hanya bisa memberikan itu kepada dirimu, cucuku. Setelah dirimu
pergi ke kaki Gunung Bromo dan bertemu dengan Pangeran Adnan Sanmurya. Cucuku harus mengetahui ada 4 hal tingkatan ilmu dalam menjaga keistiqomahan. Apa saja itu, Abah? Yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah thariqat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat adalah makrifat. Apakah cucuku sudah pernah belajar mengenai 4 tingkatan ilmu itu? Untuk belajar dan mengamalkan mungkin pernah, Abah. Akan tetapi untuk kesempurnaannya saya tidak tahu. Mungkin saya lebih tepat masih dalam tahap syariat. Baiklah cucuku, akan saya sedikit jelaskan makna dari keempat tingkatan tersebut. Yang pertama, saya mulai dari syariat. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkenan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram maupun halal. Dalam syariat, aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah. Seperti rukun Islam itu, Pak. Benar. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal secara lahir dan tingkatan ini. Syariat itu diibaratkan suatu benih, cucuku. Biji yang akan kita tanam. Berarti ketika kita baru mulai belajar ya, Pak. Benar. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu thariqat itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Thariqat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu atau fardu ain ataupun fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Thariqat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam Al-Quran dan hadis yang meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua adalah thariqat sunnah. Thariqat sunnah yaitu kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat kita untuk beribadah. Jadi thariqat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas thariqat wajib. Seperti kita berzikir, kita melaksanakan puasa sunnah, membaca Al-Quran, wirid, dan amalan-amalan yang lainnya. Benar. Jadi dalam tingkatan ilmu ini
ada makom yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makom taubat, zuhud, sabar, ridho, dan sebagainya. Dalam ilmu ini diibaratkan kita itu tumbuh menjadi batang pokok yang bercabang dan tumbuh daunnya. Setelah satu biji sekarang sudah mulai tumbuh batang dan daunnya. Benar. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang bersifat kebenaran atau benar-benar adanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran kita. Hakikat ini akan dicapai oleh seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Hakikat dapat diibaratkan sebagai buah. Jadi biji atau benih kita ibaratkan sebagai syariat. Pada tingkatan thariqat, yaitu diibaratkan sebagai batang yang bercabang yang sudah memiliki daun. Sedangkan dalam hakikat kita ibaratkan sebagai buahnya, Hasil. benar. Jika pada tingkatan ini kita amalkan, akhlak kita bisa menahan rasa nafsu, bisa menahan sabar, tawadu, kita akan memperoleh buah ataupun makom mahmudah. Tadi dengan Allah tiada hijab ataupun tabir ataupun penghalang lagi. Dan yang terakhir adalah ilmu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang meyakinkan, yang hakiki, yang dibangun atas dasar keyakinan yang sempurna. Kita tidak dapat mendapatkan itu semua lewat pengalaman indrawi, tidak dapat melewati penalaran pikiran, tetapi hanya semata melewati kemurnian kolbu dan mendapatkan ilham atau limpahan nur yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengalaman kasyif atau irfani. Baiklah, akan saya sedikit contohkan ilmu makrifat ini. Saya harap cucuku mencermati dari setiap apa yang saya sampaikan. Baiklah. Apakah sudah siap cucuku? Silakan apa? Hidup ini ada 3. Kosong, titik, alif.
Hidup ini ada tiga. Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini ada tiga. Allah, Nur Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini ada tiga. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini ada tiga. A, I, dan O. Hidup ini ada tiga. Zat, wujud, berubah. Hidup ini hanya ada tiga. Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia sebagai yang membuka dan yang menutup. Itulah dia yang kosong, kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, buih, dan huruf. Lalu sekarang huruf itu hanyalah huruf alif yang akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa. Tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin jauh, jauh tidak beranjak. Dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar, menuju sumber daripada cahaya. Hingga tiada lagi cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani, kembali menjadi mani. Dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada. Yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ah, ah, ah. Kun, fayakun. Tiada, tiada, tiada. A, I, O adalah terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. A, I, O itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semuanya yang banyak akan
kembali menjadi satu, yaitu Alif. Alif ketika berada di kepala, Alif ketika berada di kepala manusia, itu adalah zat Allah, atau bisa kita sebut Alif Allah. Alif ketika turun ke dada manusia, maka Alif itu disebut Alif Ahmad. Nyawa yang sudah bercampur dengan Nur Muhammad, yang sudah bercampur dengan jiwa, maka Alif Ahmad namanya. Kemudian turun lagi ke perut. Ketika zat Allah nafsu menzuhirkan dirinya menjadi jasad manusia, maka Alif itu disebut dengan Alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah ke dada, kemudian sampai ke perut. Insya Allah, terutama lebih nampak daripada laki-laki, dikasih oleh Allah, yaitu kemaluan laki-laki, yaitu disebut Alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, yaitu Alif Allah, Alif Ahmad, dan Alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, Alif Adam ini naik melebur ke dalam Alif Allah, ke dalam Alif Adam, ke dalam Alif Ahmad. Lalu Alif Ahmad pun melebur naik ke dalam Alif Allah dan zat Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu hanya ada satu tapi tampak banyak. Itulah yang banyak lutfi jayahnya, tapi satu huruf yang menjadi inti, yaitu adalah Alif. Maka kesimpulan dari hanya ada 3 adalah Nur Zat Allah, kemudian titik adalah Nur Zat Muhammad, kemudian Alif adalah nafas dan jiwa. Mungkin saya akan jelaskan panjang lebar lagi cucuku, setelah cucuku mencermati semua apa yang saya ucapkan lagi. Jadi jika saya menjabarkan lebih panjang lagi, mungkin cucuku akan kebingungan.